Salam saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Kita buka surat Roma, kita baca pasal 12 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 12 ayat 1 dan 8. Kita akan mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan berkenaan dengan persembahan yang benar, dan semuanya bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1, pasal 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sebegitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kamu. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, dalam melakukannya dengan suka, dengan hati yang ikhlas. Siapa yang membenci pimpinan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara-saudara, perikop yang kita baca pada hari ini adalah tentang persembahan yang benar. Banyak orang masih bingung ya, persembahan yang benar itu yang bagaimana, dalam jumlah tertentu, dalam materi tertentu, atau apa. Orang sering berpikir bahwa persembahan itu melulu tentang uang. Tetapi sebenarnya bisa apa saja ya, yang terbaik yang kita punya, yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang sudah dikaruniakan kepada kita, apa yang ada daripada kita berikan, kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan dari apa yang tidak ada pada kita, terus kemudian mengada-ada. Bahkan waktu yang kita punya adalah milik Tuhan. Bisa kita beri persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang pertama kita bahas adalah demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Saudara, dalam memberi nasihat, jangan ngawur dan asal-asalan. Hanya sekedar memberikan motivasi asal-asalan, kata-kata dan sikapnya juga harus benar di hadapan Tuhan. Tidak meluapkan dengan membabi buta, menuruti emosi yang sesaat. Kebaikan Allah yang tak terbatas seringkali disalahartikan. Atas nama kasih karunia Allah, orang berdosa dengan berani membuka celah atau pintu dosa. Ya, jadi atas nama kasih karunia Allah, orang berdosa dengan berani membuka celah pintu dosa. Sekarang kita perhatikan apa itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati. Inilah dua hal yang kitab suci nyatakan sebagai ibadah yang sejati. Menyembah Tuhan dengan sikap dan motivasi serta hati yang benar, sungguh-sungguh takut dan gentar menyembah Tuhan,
mentaatinya dengan kasih kebenaran yang sukarela dan ceria. Jadi tanpa ada perasaan terpaksa ataupun dibuat-buat dengan munafik ya. Mempersembahkan Tuhan sebagai yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini yang pertama ya. Kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Memahami bahwa kita ini dikuduskan bagi Tuhan. Karena itu kita harus berhenti hidup bagi diri kita sendiri. Artinya yang berpusat pada diri sendiri agar kita dapat mengabdikan semua tindakan kita untuk pelayanan bagi Tuhan. Tubuh kita harus dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan, yang dengannya Dia menyiratkan bahwa kita bukan milik kita sendiri, tetapi sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Mempersembahkan agar kehidupan kita yang lama dapat dibangkitkan ke kehidupan yang baru untuk menyenangkan Tuhan. Dia memang menuntut dari kita kekudusan. Bukan hanya soal tubuh ya, tapi juga jiwa dan roh. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya. Dalam meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita. Jadi sekali lagi kita ini adalah milik Tuhan. Karena itu siap untuk dikuduskan bagi Dia. Semua yang Tuhan beri kita persembahkan untuk Tuhan sebaik mungkin yang mampu kita berikan. Suara untuk memuji Tuhan, tangan yang bekerja untuk Tuhan, kaki yang berjalan selaras dengan maksud dan kehendak Tuhan untuk pergi menjangkau mengerjakan amanat agung, mata yang melihat untuk menyatakan, untuk melihat perbuatan-perbuatan besar Allah, telinga untuk mendengar baik-baik firman Tuhan dan sebagainya. Jadi seluruh anggota tubuh kita arahkan kepada Allah. Yang kedua, dapat membedakan kehendak Allah. Baik itu uang, harta, kekayaan adalah benda mati. Tetapi tubuh ini, tubuh yang kita miliki adalah hidup. Dan kita diminta untuk membedakan kehendak Tuhan ataukah diri sendiri, atau hanya menuruti kemauan iblis. Kita bisa membedakannya dengan peka hanya jika kita rajin membaca, menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan tentu berusaha sekuat mungkin untuk menjalankan firman Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus. Yang ketiga, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi kita diminta untuk menjaga kudusan yang berkenan kepada Allah. Misalnya tidak mencoret-coret tubuh kita dengan tato dan sebagainya, menggunakan kesempatan untuk menikmati seks bebas, atau menghindari kecemaran-kecemaran yang lainnya. Kita harus menjaganya betul-betul. Firman Tuhan juga mengatakan kita untuk berubah oleh pembaharuan akal budi. Berubah ke arah menjadi yang lebih baik, yang dipimpin Roh Kudus, yang rela mengikuti pimpinannya, yang tidak mengarah menjadi lebih buruk atau malah ngaco. Saudara-saudara, akal budi itu penting, karena yang mengontrol baik itu sikap, kata-kata, tingkah laku, dan tindak tanduk kita itu adalah akal budi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dunia ini sudah terbiasa dengan korupsi dan menipu. Kita sebagai orang pilihan yang sudah ditebus, yang sudah lahir baru, jangan melakukannya. Kalau dunia biasa jam karet, terlambat ataupun lelet, sebagai murid Kristus, laskar Kristus, kita harus disiplin. Dunia menghambur-hamburkan berkat yang Tuhan berikan.
kita mesti menggunakannya dengan penuh hikmat pada Tuhan. Karena setiap berkat yang Tuhan berikan itu mempunyai tanggung jawab kita gunakannya untuk sebaik mungkin. Membedakan manakah kehendak Allah. Saudara-saudara, kehendak Tuhan yang jadi, itulah yang penting. Karena Allah yang kita sembah itu Maha Tahu dan Maha Kuasa. Maka yang terjadi itulah yang terbaik. Maka segala doa kita arahkan untuk biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dan kita mengarahkannya untuk berpusat kepada Allah atau teosentris ketimbang berpusat pada diri sendiri atau antroposentris. Jadi kalau kita sudah diperbaharui, kita berubah berpusatnya, berpusat hanya kepada Allah, hanya kepada Kristus Juru Selamat kita. Jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Banyak orang yang stres dan kemudian terserang berbagai penyakit kronis karena memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Terlebih lagi kalau itu kemudian nantinya tidak tercapai keinginannya. Biarlah kita bersyukur menikmati apa yang menjadi bagian kita dan berbuat sebaik mungkin bagi Dia, bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Karunia dari Tuhan yang diberikan itu adalah berbeda-beda. Maka mari kita saling menghargai, saling menghormati, saling bersinergi, saling bekerja sama, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan seperti revenge, bukan seperti kontok-kontokan sendiri untuk egonya sendiri-sendiri. Dikatakan firman Tuhan kalau kita mempunyai karunia bernubuat, nah ini penting ya. Artinya memberitakan yang sesuai maksud dan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Jadi tidak ngaco-ngaco atau mengandalkan kefasilitan dan hikmat sendiri ya. Tapi semua berdasarkan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dikali sungguh-sungguh, direnungkan sungguh-sungguh, dipelajari dengan sungguh-sungguh. Demikian juga dengan karunia melayani. Maka kita harus melayani dengan giat, semangat, dan sukacita bagi kemuliaan Tuhan. Itu juga tidak asal-asalan. Kita melayani Tuhan dan sesama dan terus berusaha memberikan yang terbaik yang kita mampu, yang sudah Tuhan berikan karunia itu kepada kita. Karunia mengajar juga sangat penting untuk makin meneguhkan dan menguatkan iman para murid agar dengan penuh tanggung jawab dan mati-matian mempersiapkan untuk bisa mengajar dengan baik dan dengan benar. Jadi kalau kita mempunyai karunia mengajar dan kita beroleh kesempatan untuk mengajar, maka berikanlah yang terbaik. Persiapannya, materinya, waktunya, fokusnya, semua berikan totalitas untuk kemuliaan Tuhan. Memang kita mengajar kepada murid, tetapi ingat yang kita lakukan Tuhan tahu. Dia melihat kesungguhan kita dalam mengajar. Karunia menasihati, tidak banyak ya orang yang mempunyai karunia menasihati ya. Sebab kalau salah, bisa-bisa orang yang dinasihati itu tersinggung. Tetapi ada yang diberi karunia menasihati, di mana orang mau mendengar, mau menyimak, dan menuruti nasihatnya. Ya tentu saja hanya jika dipimpin dan dibimbing oleh hikmat Roh Kudus. Maka dia pasti bisa menasihati dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Membagi-bagikan sesuatu. Kemurahan dengan membagi-bagikan sesuatu ataupun kemurahan, melakukan kemurahan dengan sukacita. Ada orang yang Tuhan beri berkelebihan, bukan dengan maksud untuk dinikmati secara egois, tetapi untuk dibagikan dengan penuh kemurahan dan sukacita. Ada tanggung jawab di sana untuk juga peduli terhadap orang lain dan sesama
saudara seimannya. Ya mungkin saudara saat ini diberkati dengan begitu melimpah oleh Tuhan. Jangan lupa Tuhan punya maksud. Ada tanggung jawab saudara di sana, bukan dinikmati secara egois untuk memperlebar kerajaan, bisnis saudara pribadi, keluarga saudara secara pribadi, tetapi untuk memperlebar kerajaan Allah. Supaya orang-orang yang saudara bantu atau berkati, salurkan berkat, mendapatkan kemurahan dari saudara, juga bersukacita dan memuliakan Tuhan. Sehingga secara keseluruhan semua orang yang saudara bantu, yang saudara berikan kemurahan hati, juga bersukacita karena Tuhan yang begitu baik terhadap dirinya. Saudara, semua manusia yang tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan, tidak melakukan apa-apa selain mengembara dan tersesat. Jadi ibadah yang sejati bukan menyangkut nominal materi, tapi totalitas bagi Tuhan. Segenap hati kita dengan motivasi dan cara yang benar, selaras dengan maksud dan kehendak Tuhan, yaitu melakukannya semata-mata karena cinta Tuhan, tanpa pamrih. Karena dia maha tahu apa motivasi saudara yang paling benar, yang paling dalam. Jadi saudara, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui tubuh kita. Semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita, segala talenta, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan, mari kita asah, kita gunakan dengan tanggung jawab bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.